Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, Cita Bonsai dimanapun kawan-kawan berada. Hari ini kembali lagi bersama saya di sini, tentunya di Sugi Channel. Oke kawan-kawan, hari ini saya sedang berada di kebun, ya kebun kecil-kecilan program Kimeng Pecah Batang. Ini sudah saya proses sekitar 6-7 bulanan lah kawan-kawan ya. Tidak terlalu ingat juga, tapi sekitar segitu. Nah di sini ada beberapa, ada sekitar 10 yang akan saya tunjukkan kepada kawan-kawan semuanya. Ini di belakang saya ini bisa kawan-kawan perhatikan. Ini enggak semuanya kawan-kawan ya. Ada sekitar 10-an lah yang sudah saya proses sekitar 6-7 bulanan itu. Dan hari ini kita akan cek bagaimana perkembangan akarnya setelah saya pecah 4, saya pecah 8, dan kemudian ini udah pecah 16 kawan-kawan. Dan ini setelah pecah 16 enggak saya pecah lagi. Jadi kita lihat kondisinya sampai pada hari ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita cek. Oke kawan-kawan, yuk kita lihat ya. Ini dia. Sekilas dulu beberapa bahan beringin Kimeng yang sudah saya proses. Sekitar 6-7 bulanan lah kawan-kawan. Ya, kita mulai dari yang ini dulu kawan-kawan. Ini dia. Ini bahan beringin Kimeng Pecah Batang, ini udah pecah 16 ya. Sekitar gitulah kawan-kawan. Nah, ini ukurannya bisa kawan-kawan perhatikan perbandingannya ya. Oke, perakarannya seperti ini kawan-kawan. Ini kemarin sempat saya pendam lagi akarnya supaya bisa menyuburkan akar-akar kecil yang baru tumbuh kan. Ini kondisinya. Oke, yang kedua ini dia. Ini tidak terlalu besar nih kawan-kawan. Nah, ini perbandingannya. Oke. Sama juga perakarannya sudah saya pecah 16-an lah kawan-kawan. Nah. Oke. Nah, untuk informasi juga pada kawan-kawan, kalau saya akar-akar seperti ini masih saya biarkan dulu kawan-kawan ya. Nah ini ada akar kecil ini saya biarkan dulu. Nah nanti mungkin untuk akar-akar yang besar seperti ini akan saya press kawan-kawan ya. Nah saya press supaya nanti dia tumbuh anak akar lagi seperti ini juga. Tapi memang belum sekarang saya press. Seperti ini juga nanti akan saya press supaya nanti ini bisa kita biarkan dan ini kita press nanti akan tumbuh lagi 2 atau 3. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Nah, yang ketiga ini dia, sama juga. Ini beberapa waktu lalu, seperti yang kalian bisa perhatikan, ini kan sudah dari 1 pecah menjadi 2, 1, 2, 1 menjadi 2, 1 menjadi 2, dan seterusnya seperti itu. Ini juga, ya. Nah, kemarin sudah saya lakukan seleksi akar ya kawan-kawan. Jadi akar-akar yang sudah saya pastikan akan dipakai itulah yang saya tinggalkan. Sementara akar-akar yang tidak akan saya gunakan sudah saya potong kawan-kawan. Jadi makanya ini rata-rata kalau akarnya ada terbelah pasti langsung menjadi 2 aja. Saya sisakan 2 aja karena itu yang mau dipakai. Kalau yang masih besar seperti ini ya, masih besar seperti ini nanti akan saya press supaya nanti bisa tumbuh lagi 2 cabang akarnya. Ini yang ketiga. Yang keempat ini kawan-kawan. Nah ini dia, ukurannya juga nggak terlalu besar ya kawan-kawan. Nah ini untuk percabangannya udah banyak kawan-kawan, bisa nanti tinggal dipilih aja lagi yang mana akan kita pakai. Banyak deh. Oke, ini percabangannya, ini akar-akarnya yang sudah saya pilih ya, tinggal dibesarkan lagi. Ini kawan-kawan. Nanti tunggu pembesaran akar-akarnya baru nanti kita press lagi kalau sudah besar. Ya. Ini dan seterusnya nih. Nah seperti ini kawan-kawan. Ini kemarin sempat saya tambahkan medianya juga supaya akar-akar kecilnya bisa tumbuh lebih subur seperti ini kawan-kawan. Ini sudah pernah saya press nih kawan-kawan. Ini akarnya terlalu besar kemarin saya press dan ini sudah tumbuh akar-akar kecilnya. Nah akar-akar kecilnya ini kita biarkan dulu dia besar, nanti baru kita pilih, kita seleksi dan kita ambil 2 saja kawan-kawan untuk kita lanjutkan ke anak akarnya ya. Untuk ukurannya seperti ini, tidak terlalu besar juga, cabangannya juga sudah ada kawan-kawan. Oke ya. Kemudian yang seterusnya ini dia. Oke,
Nah untuk bahan yang satu ini dia sama seperti yang bahan-bahan yang tadi kawan-kawan, tapi bahan yang ini sempat hampir kolaps ya, karena kondisinya kemarin sempat sakit dan down sekali. Jadi saya biarkan dulu untuk dia tumbuh subur dulu. Jadi agak berbeda nih kawan-kawan hasilnya. Jadi ini agak terlambat, satu letting tapi dia agak terlambat. Nggak apa-apa, yang penting sekarang udah naik juga ya, udah cukup subur. Nanti baru kita lanjutkan programnya. Dan ini ada tunas yang akan kita biarkan untuk tumbuh. Oke, tapi udah pecah. Ini enggak 16 nih, ada sekitar 12-an aja kan. Ya. Seperti ini kondisinya. Udah mulai tumbuh subur juga. Oke. Yang seterusnya ini dia. Oke, udah berapa ya? Oke lah. Nah, ini dia. Sama juga, ini sama programannya. Yang bisa kawan-kawan perhatikan. Ya. Ini seperti ini bentuknya. Untuk percabangannya udah banyak kawan-kawan, tinggal kita pilih nanti akan kita gunakan. Ya. 1, 2, bisa untuk terusan. Atau ini untuk backnya. Ya. Nah, seperti ini bentuknya kawan-kawan. Untuk akarnya. Ukurannya memang tidak terlalu besar ya kawan-kawan. Rata-rata bahan dingin yang saya program ini tidak terlalu besar, mungkin bisa ngejar untuk mame atau ke small lah kawan-kawan. Untuk pertumbuhan daunnya cukup subur kawan-kawan. Ya, di sini saya menggunakan pupuk kotoran kambing kawan-kawan ya, pupuk kohe kambing, campur dengan media tanamnya sekam mentah, pasir bangunan, tanah humus, sama pupuk itu tadi. Nah itu aja. Dan untuk pertumbuhannya cukup bagus ya. Nah ini yang seterusnya, ini bentuk perakarannya kawan-kawan ya. Untuk ukurannya juga seperti ini, nggak terlalu besar juga. Oke. Nah ini masih ada yang kecil-kecil seperti ini, biar saya biarkan tumbuh dulu. Nanti kalau misalnya udah besar baru kita seleksi yang mana yang akan kita pakai. Nah, ini 2 seperti ini besar. Nanti akan kita seleksi, kita press. Nah ini juga akan kita press kawan-kawan. Oke, seperti ini. Nah kemudian yang seterusnya, nah ini yang paling besar di antara yang lain kawan-kawan ya, ukurannya. Oke, ini programnya sama, waktunya juga sama, hanya saja ini memang pertama awal dicangkok ini juga lebih besar ya, ukurannya memang lebih besar dibandingkan yang lain. Dan untuk semua bahan ini saya dapatkan dari proses cangkok angin aja kawan-kawan. Belakangan saya tidak pernah lagi menggunakan cangkok dengan media, tapi saya langsung cangkok angin aja, karena menurut saya itu lebih simple dan lebih lebih cepat lah, lebih aman juga sih. Walaupun kadang-kadang akarnya belum tumbuh sudah saya potong, tapi ketika ditanam juga bisa tumbuh. Nah ini semua didapatkan dari proses cangkok angin kawan-kawan. Nih ukurannya seperti ini kawan-kawan, cukup besar. Dan bentuk akarnya sudah seperti ini. Oke. Nah nanti untuk kedepannya kan ini bisa dicangkok lagi nih kawan-kawan ya. Untuk bagian-bagian atasnya ini bisa kita cangkok lagi, dan kita dapatkan bahan-bahan yang baru lagi untuk kita program lebih lanjut lagi ya, untuk nambah-nambah bahan programan. Oke. Kayaknya udah 9 ya. Nah yang terakhir agak terpisah nih kawan-kawan. Ini dia, satu lagi terpisah sendiri. Ini juga sama, tapi ukurannya agak lebih kecil kawan-kawan. Ya, akarnya juga udah tumbuh cukup bagus lah ya. Nah ini untuk percabangannya juga sudah cukup banyak. Coba kalian perhatikan. Oke. Tinggal kita pilih nanti yang mana akan kita gunakan. Mungkin ini bisa cabang pertama, cabang kedua, ini mungkin kita buang. Ini untuk cabang ketiga, ini untuk terusan, ini untuk backnya 2 biji ya. Nah ini mungkin kita bisa kita buang aja nih yang depan ini, atau bisa kita gini kan, tidak masalah, yang penting sesuai selera aja nanti ya. Oke, itu dia kawan-kawan 10 bahan bonsai
yang sedang saya program ya, masih berlanjut juga programannya. Mungkin nanti akan kita press akar-akarnya, mungkin akan kita ganti media dan seterusnya supaya nanti hasilnya bisa lebih bagus. Nah, di sampingnya juga ada beberapa bahan beringin kemang juga kawan-kawan. Ini udah lebih dulu kawan-kawan ya. Seperti ini contohnya, ini juga ada, itu juga ada. Nah, tapi itu udah lebih dulu di program kawan-kawan. Ini juga ya, nah, itu sekilas. Nah, oke kawan-kawan, nah itu dia beberapa bahan bonsai beringin kemang yang sudah saya program ya. Mudah-mudahan video yang saya berikan ini bisa menginspirasi kepada kawan-kawan semuanya. Untuk proses lengkapnya ya mungkin tak semuanya didokumentasikan ya, tapi proses pemecahannya sudah pernah saya upload di video-video saya yang sebelumnya, bagaimana cara kita melakukan pecah batang pada bahan beringin kemang ini kawan-kawan. Ya, caranya semua sama seperti itu. Dari 4, 8 sampai 16. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja ya video pada hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kepada kawan-kawan semuanya untuk sama-sama belajar dan mencoba kawan-kawan. Karena di sini semua hasil dari saya belajar dan mencoba dari para YouTuber yang sudah ahli, kemudian kawan-kawan di sini yang sudah lebih senior daripada saya bertanya dan belajar kepada mereka semuanya. Nah, jadi tujuan dari video ini adalah untuk kita sama-sama belajar kawan-kawan. Oke? Terima kasih atas dukungan kawan-kawan semuanya terhadap channel saya, terhadap video saya ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.